Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan kita bisa kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Puas tidak? Begitu judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita dalam kesempatan ini. Seorang pengusaha kaya dari kota besar sedang jalan-jalan sambil mencari peluang usaha. Dia pergi ke sebuah pantai di daerah tertentu. Pengusaha ini terkejut ketika ia menjumpai seorang nelayan sedang berbaring bermalas-malasan di samping perahunya. "Mengapa engkau tidak pergi menangkap ikan?" tanya sang pengusaha. "Oh, karena ikan yang kutangkap telah menghasilkan uang yang cukup untuk makan hari ini," jawab si nelayan. "Mengapa tidak kau tangkap ikan lebih banyak lagi daripada yang kau perlukan?" tanya sang pengusaha. "Untuk apa?" nelayan itu balas bertanya. "Kalau kau menangkap ikan lebih banyak, kan kau dapat mengumpulkan uang lebih banyak juga," jawab sang pengusaha. "Dengan uang itu, engkau dapat membeli motor tempel, sehingga engkau dapat melaut lebih jauh dan menangkap ikan lebih banyak. Kemudian, engkau mempunyai cukup uang untuk membeli pukat nilon. Dengan pukat itu, kau pasti bisa menangkap ikan lebih banyak lagi. Jadi uang yang kau peroleh juga akan makin banyak. Nah, segera uangmu cukup untuk membeli 2 kapal, bahkan mungkin lebih banyak. Lalu kau pun akan menjadi kaya raya seperti aku. Selanjutnya, aku akan berbuat apa?" tanya si nelayan. "Selanjutnya kau bisa beristirahat dan menikmati hidup," kata sang pengusaha. Nelayan itu lalu berkata dengan senyum puas, "Menurut pendapatmu, sekarang ini aku sedang berbuat apa?" Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebuah cerita singkat tentu tidak dapat mengungkapkan semua aspek secara utuh. Mendengar cerita singkat ini, mungkin ada yang berpikir, pengusaha itu benar kan? Orang harus mengembangkan diri, mengembangkan usahanya secara optimal. Kalau tidak demikian, maka bukankah ia kurang bertanggung jawab atas potensi yang Tuhan berikan? Tentu saja itu benar. Namun cerita singkat kita kali ini memang fokusnya adalah pada urusan bagaimana kita belajar untuk merasa puas, merasa cukup, dan karena itu bisa menikmati dengan penuh syukur apa yang sudah Tuhan berikan. Tentu tanpa mengabaikan tanggung jawab untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Masalahnya bahwa ada orang-orang yang begitu terobsesi dengan harta kekayaan. Sepanjang hidupnya, yang menjadi orientasi utama adalah harta kekayaan. Orang-orang yang terjatuh pada kecenderungan cinta uang.
Dan sampai sekarang terbukti apa yang dituliskan dalam 1 Timotius 6 ayat 10 masih valid. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bukankah di sana-sini itu masih terjadi? Saudara-saudaraku, bekerja adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada manusia sejak awal penciptaan. Tapi kita harus belajar merasa cukup, menikmati dengan penuh syukur apa yang ada, apa yang sudah Tuhan berikan. Hanya ketika kita bisa merasa cukup, maka kita juga bisa bersyukur dengan tulus. Hanya ketika kita bisa merasa cukup, kita bisa memberi diri menjadi saluran berkat Tuhan. Di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan, "Janganlah menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya kami pernah atau bahkan suka gagal untuk merasa cukup dengan apa yang sudah ada, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kekuatan, kemauan untuk makin hari makin mampu merasa cukup, serta menikmati dengan penuh syukur apa yang ada, apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini ya Bapa, kembali kami bersahati, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan rupa-rupa persoalan, masalah dalam hidup mereka. Entah sakit penyakit, entah itu masalah perekonomian, masalah finansial, masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Entah masalah relasi antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Masalah kesepian di dalam menjalani kehidupan ini. Problem karena ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan dan sebagainya. Ya Bapa, kami memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu. Kami juga tetap berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk Jemaat GKI Gading Indah, yang Tuhan undang, Tuhan ikut sertakan mengerjakan misi Allah bagi umat manusia dan dunia ini. Kiranya gereja-Mu lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya makin tekun, makin setia melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi bangsa dan negara kami
dengan berbagai persoalan yang masih harus dihadapi, diatasi bersama. Kami memohon hikmat, kemauan, dan keberanian bagi para pemimpin bangsa kami untuk selalu memilih apa yang benar, memikirkan apa yang benar, melakukan dengan cara yang benar, sehingga damai, sejahtera, keadilan, kebenaran boleh makin mewujud nyata di negeri ini. Kami juga tetap berdoa bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini, untuk penyelesaian secara damai konflik-konflik yang terjadi antar bangsa, antar negara. Bila tiba saatnya nanti kami beristirahat, maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Dijauhkanlah segala bahaya, segala malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan baik, dan esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.